Hari ini merupakan rangkaian atau side event pertama dari Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI 2022, di mana memang dihadiri oleh sejumlah tokoh dan juga perwakilan pemerintah pusat. Misalnya salah satunya adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang kehadirannya diwakili langsung oleh Menteri Perekonomian Erlangga Hartanto, di mana seperti yang sudah Syarifah jelaskan tadi, Erlangga ini menyampaikan beberapa poin penting, salah satunya adalah topik yang dibahas pada presidensi G20 pada pekan depan, yakni soal program keuangan. Ini adalah soal investasi digital di Indonesia, di mana Indonesia ini merupakan salah satu negara terpopuler se-Asia Tenggara kalau bicara soal investasi ekonomi digital. Kalau kita lihat dari data sendiri, sesuai seperti apa yang sudah disampaikan juga tadi, di mana per 2021 dilaporkan bahwa perdagangan ekonomi digital Indonesia ini mencapai 401 triliun rupiah, dan kalau dilihat dari perubahan kebiasaan atau akseptasi dan juga preferensi masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi, sekarang sudah sering menggunakan digital di luar cash atau uang tunai begitu. Ini dilihat pada 2013, dilihat potensinya akan mencapai 4.531 triliun rupiah pada tahun 2030. Kemudian pada konferensi pers usai pembukaan FEKDI 2022, Gubernur Bank Indonesia yang juga hadir dan juga membuka langsung acara ini menyampaikan bahwa memang Indonesia ini diselamatkan oleh digitalisasi kalau dilihat secara ekonomi selama pandemi. Ini kalau dilihat dari data memang didukung pernyataannya bahwa Bank Indonesia sendiri mencatat ada 18,7 juta merchant atau pedagang yang transaksi ekonominya telah tersambung dengan Quick Response Code Indonesia Standard atau yang sering disebut dengan QRIS, di mana seperti yang kita ketahui masyarakat ini sudah sangat terbiasa melakukan transaksi ekonomi, baik mulai dari retail ekonomi hingga pedagang kaki lima ini sudah mulai terbiasa dengan melakukan pembayaran atau transaksi ekonomi dengan menggunakan barcode QRIS. Dan memang barcode QRIS ini kalau kita lihat mundur sudah mulai digunakan sejak Agustus 2019 lalu. Lalu kalau kita bicara soal presidensi G20 ini, memang banyak sekali agenda yang akan dibahas. Kalau pekan ini merupakan atau menjadi pertemuan antara para menteri keuangan dan juga gubernur bank sentral dari 19 negara utama dan juga Uni Eropa yang akan hadir pada pekan ini. Dan kalau kita lihat agendanya, ini mulai dari the Third Finance and Central Bank Deputies Meeting atau FCBD, ini akan digelar pada lusa 13 hingga 14 Juli 2022, kemudian dilanjutkan dengan the Third Finance Minister and Central Bank Governors atau FMCBG, ini akan digelar pada 15 hingga 16 Juli 2022 yang akan menjadi acara puncak dari pekan ini. Dan side event salah satunya adalah FEKDI yang memang sudah dibuka pada pagi hari ini pada pukul 10 waktu setempat di Nusa Dua Bali. Ini akan digelar hari ini tanggal 11 hingga tanggal 17 Juli 2022 mendatang. Adapun acara tersebut, 3 acara tersebut ini ada beberapa hal. Ada 6 agenda prioritas di jalur keuangan yang akan dibahas. Yang pertama adalah soal exit strategy to support recovery. Kemudian yang kedua adalah addressing scarring effect to secure future growth. Kemudian yang ketiga yang tadi disampaikan oleh Menteri Perekonomian Erlangga Hartanto, yakni mengenai payment system in digital era. Kemudian yang keempat soal sustainable finance. Kemudian yang kelima dilanjutkan dengan digital financial inclusion. Dan yang terakhir adalah international taxation. 6 topik ini yang akan menjadi topik yang akan dibahas pada sepekan ke depan, dan kami juga akan terus memantau rapat dan juga forum kerja yang akan digelar di Nusa Dua Bali ini. Namun sementara demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Nusa Dua Bali.